beli martabak dulu ya. Martabak. Oke cuy, iki arep golek-golek apa iki? Sambal ayam atau ada sambal ayam juga tuh. Nah. Weh, bakulan kene to. Oh. Yo guru kenal wong bakul biasa. Manyulnya dodol. Hah? Manyulnya dodol. Manyul sapa? R. Ora nang kene nona. Masa bakul kene yon? Heeh. Bakul apa? Kaos kaki 2 pasang 15.000. Kaos kaki. Loh, lading anu barang lo. Lading tutup termos. Loh, anu barang ini liar golek ngene kira digo anu. Parut. Hah? Parut. Ono ngger kono kita men. Nek nggo ngirisi timun barang ya ono lho, Mak. Kan lho sing lengki ngene lho. Lah iki parut lho. 13.000 lho. Telu karo liya apa ngono lho. Oke, gitu Kung. Lho, sikat. Lho, cangkir plastik, Mak. Cangkir plastik lho. Oke, iki. Hah? Iya 13.000. Napa? Heeh. Hah? Penak garanane ngene iki to? Orane nggo iki coto nggo goreng. Oh. Ora brosol lengane malah. Lading durung. Kae lading lho. Oke. Walah, ini wis duwe ding ya, Mak. Wes. Oke, cuy, iki anu sithik ya. Apa oke? Nang pasar malam tuku apa iki? Tuku peralatan dulu perkakas. Perkakas ini iki 12.000 telu milih ini. Milih. Aku oh, iya padha wae lha iki lho. Oke, iki lagi. Hah? Loro. Oh telu. Oh ya. Oke. Pesen tuh. Ora. Aku tuh martabak terus mulih ya. Iki mau Kang Senan bocah mau takon bareng isak kok. Gue ana. Oke cuy, ini beli apa itu? Beli martabak dulu ya. Martabak. Iki sing biasa. Biasa. Ayo, ya kayak ndok bebek siji ngono to. Ora, iki lho kan ana sing biasa, nek spesial dhewe, istimewa dhewe, super dhewe.
Dewe-dewe iki lho, Mak. Nek spesial mbuh campur biasa. apa paling? Oh, biasa. Oh, aku sing biasa. Dapat deh. Orang gondok pinten? Nek sing Ibu ini nganggo ndok, ora nganggo telur. Yo nganggo. jenenge ayo. Lah nganggo koyo gaji to. Ora tak gawe. Loke dipatang nganggo ndok. Berapa, Bu? Piro siji ae ya? Oke, ini beli martabak dulu ya. Pinten, Pak? Siji mau kula tak aja. Kula tak aja. Ora. Itu kemarin dirawa pada. Oke, ini sekalian beli molen. Oke. Ini pinten? Malam-malam apa? 10 wae. Engko martabake kowe aku sing molene. Nah, iki tuku molen karo tuku martabak, Cuk. Nangka lho Bu madoh Bu. Lah endi? Lah tak bisa wuli kok. Padha masih ora tak disewu. Pundi jenengan? Lukisan. Lukisan? Nggih. Masa ora ngerti. Salah yo. Lukisan lu tanggane dhewe. Lor kandang. Lor kandang? Nggih, itu kandang. Apa mung Trobawan no. bawang? Kok bawa? Bawan kerake ngene Martini. Anake jenenge Anggani kok. Marsini. Martini. Marsini sapa? Jenenge anake Angga ki lak jenenge Mbak Mul, Mulyani to. Mulyani. Anake bocah asmane Martini. Marsini ra ono Marsini. Martini. Mars. Ayo Ora. sing kuwi Mbak Mul kuwi lho. Mbak Mul sapa jenenge? Mulyani. Mulyani. Kuwi anake jenenge ora Angga. Angga. Nggih Angga. Jenenge Angga. Antarane anak kula nggih. Kula nika Nek Arga putuku, Rangga putuku, Angga anak Mbak Mul. Putu kula nek sing. tempat santen mboten. Mboten wonten. Lebu aku ra tegale. Penting atone. Wong tuwae. Oke cuy, cukup sekian saya konten kali ini di Pasar Malam Kebon Dalam Kidul, Prambanan ya. Cuma bareng konten Jatilan langsung nang Pasar Malam. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih terawalnya ini pertemuan Pokja yang kedua. Terima kasih Mbak PKH sendiri. TKSK lagi sama TKSK. Saya mohon izin berdiri boleh? Boleh. Berdiri di sini. Ji. Mantap Bu. Mohon izin berdiri karena saya kalau duduk di sini ketok cendek Pak, katanya berdua lalu cendek dewe. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita kumpul adalah pertemuan Pokja Kampung KPG. Seperti kita ketahui bersama, Kampung KB yang kemarin dibentuk di RW berapa Bu? 5. RW 5 ini di 2019 kita harapkan ditarik ke desa menjadi kegiatannya desa. Ya, jadi yang kemarin RW 5 menjadi embrionya, cikal bakalnya kegiatan Kampung KB. Diharapkan nanti supaya yang merasakan kegiatan Kampung KB ini lebih luas, maka di 2019 ini akan kita tarik ke desa. Ini juga kalau desa siap, nanti saya jelaskan. Setelah itu nanti dengan action saya jelaskan seperti apa Kampung KB hari ini. Saya berharap apa yang saya sampaikan bisa membuka wawasan Kampung KB yang di Kokosan yang tadinya di RW 5 mau dibawa kemana. Ya
Yuk Mas dibuka yang pertama. Nah, ini contoh KPKB lanjut Mas. Tak terus langsung materi aja. Nanti itu belum tak balik aku materi lama. Lanjut Mas. Yang langsung materi lanjut terus. Ya. Terus lagi. Terus langsung materi. Nah, ini di 2019 menurut penduduk teknis bahwa kita kampung KB yang tadinya satuan wilayah RW atau DUKO sekarang jadi satuan wilayah desa yang memiliki kriteria tertentu di mana terdapat keterpaduan antara program KKBPK dengan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. Kenapa disebutkan di situ sektor terkait? Kenapa tidak langsung disebutkan misalnya sektor kesehatan, sektor pertanian, sektor perdagangan? Karena sektor terkait ini berbeda-beda masing-masing kampung KB sesuai dengan masalah yang ada di kampung KB. Ya. Kemudian apa yang disebut sistemik dan sistematis? Sistemik itu artinya dibatasi waktu, sistematis artinya ada 4 rapat. Yuk lanjut. Sistematis itu artinya ini. Ada 4 pertemuan yang didesain di dalam kampung KB itu. Pertemuan Pokja Kampung KB yang hari ini kita laksanakan. Kemudian yang kedua adalah forum musyawarah desa. Kemudian yang ketiga lokal karya mini. Yang keempat adalah tribina berbasis ketahanan keluarga. Jadi yang sudah kita lakukan di tahun 2018 di RW 5 seperti ini polanya. Ada 4 pertemuan. Lanjut Mas. Apa yang dibahas di dalam pertemuan Pokja? Ini hari ini pertemuan Pokja. Pertemuan Pokja Kampung KB. Nah, yang hadir di sini adalah ketua, sekretaris bendahara dan 8 seksi. Pak ketua mana, Ji? Oh, ini Pak ketua ya. Terus sekretaris mana? Oh, Mbak Cari. Kemudian kita orang dulu nggih, Mbak. Rian kayaknya usia sekarang. Sampai nanti cari makmur, Bu. Nah, aku biar semu. Kemudian bendahara hadir Bulura. Kemudian 8 seksi agama, seksi pendidikan, ekonomi, kasih sayang, perlindungan, sosial budaya, reproduksi dan pembinaan lingkungan. Ini lanjut, yuk. Nah, apa sih yang dibahas di pertemuan Pokja? Sebenarnya yang dibahas di pertemuan Pokja adalah melakukan identifikasi masalah berdasarkan data yang data kependudukan yang ada di desa Kokosan. Data kependudukan itu apa sih? Nah, ini jumlah penduduk laki-laki perempuan, komposisi penduduk menurut umur, kemudian status pekerjaannya, kemudian kesertaan ber-KB, MKJP, jumlah kakak miskin, penerima BPNT, penerima PKH. Ini kenapa sekarang di tahun 2019 PKH dan TKSH diundang. Karena modelnya kampung KB diharapkan model pengentasan kemiskinan. Ini, jadi kan kita ini sekantor, Bu. Nah, kalau kemarin kita nggak sekantor karena tempatnya berbeda, walaupun secara struktur kita satu kantor. Jadi kampung KB ini akan dikembangkan dengan digabungkan dengan kegiatan pengentasan kemiskinan. Yang membuat ini data-data ini siapa? Ya Pokja itu sendiri. Pokja mengumpulkan data penduduk menurut umur, menurut pekerjaan, menurut kesertaan ber-KB, kemudian jumlah MKJP-nya, jumlah kakak miskinnya. Datanya dari mana? Dikumpulkan dari seluruh lintas sektor dan lintas program yang ada di desa. Datanya sudah ada belum? Belum. Data jumlah penduduk menurut umur jenengan punya siapa? Ya desa toh, Bu. Desa. Jumlah penduduk menurut pekerjaannya yang punya siapa? Desa, semua itu di desa itu. Mas jenengan nggih. Mbak jenengan nggih. Jumlah pus dan kesertaan ber-KB yang punya siapa? PLKB dan PPKBD. Kemudian jumlah MKJP yang punya siapa? Mbak Lisa sama Mbak Tutati. Kakak miskin yang punya siapa? Desa. Desa, TKSK. Penerima BPNT yang punya siapa? Desa juga. Penerima kartu KIS PKH
Kak Sinten yang punya? Desa. PKH? Desa juga. Desa juga. Iya. Jadi ini data yang mendasari Nah, di mengidentifikasi sana cuma harus masalah. ada. Ini yang masuk di dalam rumah data. Yuk lanjut Mas. Yuk. Tadi, jadi apa data-data yang tadi saya sebutkan itulah yang masuk di rumah data. Maka bingung mau rumah data ini apa? Yaitu data-data yang mendasari identifikasi masalah tadi. Jadi ini, nah mengidentifikasi masalah. Kemudian di forum rapat yang kedua, masalah tadi, misalnya masalah yang di kokosan itu apa? Apakah kemiskinan, apakah pernikahan dini, apakah kenakalan remaja, atau mungkin permasalahan stunting, mungkin apa ya? Seperti itu berdasarkan data kependudukan yang tadi yang didapat. Ya, kalau kakak miskinnya di atas 10%, di atas 12% berarti masalah kemiskinan menjadi masalah ya Mas ya. Itu ya siapa yang kembali ke Pak Ketua nanti memimpin. Kemudian di forum musyawarah desa di rapat yang kedua, hasil identifikasi masalah berdasarkan data kependudukan tadi ditentukan prioritas masalah mana yang akan dientaskan terlebih dahulu. Ya, prioritas mana? Misalnya masalah yang di sini ada kenakalan remaja, ada kemiskinan, ada stunting, ada pernikahan dini. Yang prioritasnya mana dulu yang mau dikerjakan? Dari prioritas masalah tersebut kemudian dicari solusinya, dituangkan di dalam RKM, rencana kegiatan masyarakat. Seperti apa yuk Mas lanjut? Nah ini contoh-contoh masalahnya. Apakah kemiskinan, apakah stunting, ataukah kesertaan ber-KB-nya yang masih rendah, atau kenakalan remaja, atau masalah lingkungan, misalnya setiap tahun banjir, itu masalah di Cawas sana. Kalau di sini mana? Masalah yang di sini, apakah kemiskinan atau stunting atau kesertaan ber-KB rendah atau kenakalan remaja? Nanti yang menyari Pak Ketua bersama-sama penjenengan. Pak Ketua berdiri di sini, pegang papan, yuk usul kira-kira masalahnya apa. Kok tahu misalnya, oh masalahnya stunting. Loh dasarnya bilang masalah stunting itu jadi masalah apa? Ternyata ada balita stunting di sini, berarti ada masalah. Kemudian kemiskinan, dasarnya apa? Data angka miskinnya ternyata tinggi di sini, berarti masalah kemiskinan. Kalau misalnya kenakalan remaja, datangnya dari mana? Dari Babinkan Kamtibmas. Ternyata terjadi kasus-kasus kenakalan remaja dalam setahun ini ada 10 kasus misalnya. Berarti kenakalan remaja menjadi masalah di desa Kokosan ini. Jelas ya Bu? Saya lanjut. Nah ini contohnya. Ini contoh kesertaan KB. Nah di sini kesertaan KB-nya gimana? Rendah. Rendahnya berarti karena kurang dari 20% dari PUS. PUS niku pasangan usia syukur. Berarti rendah. Datanya dapat dari mana? Dari Bu Tati sama Mbak Nisa. Kesertaan berkami di sini bagaimana? Menjadi masalah enggak? Misalnya ini contoh ya, saya berikan contoh. Stunting misalnya, di sini ternyata ada balita stunting di desa mana, di dukuh mana. Seperti ini. Yuk lanjut Mas. Nah ini contoh RKM-nya, rencana kegiatan. Karena tadi kegiatannya apa? Misalnya contohnya masalahnya adalah stunting, maka membentuk BKB lah yang solusi yang akan diambil. Kalau tadi kenakalan remaja, berarti membentuk BKR. Atau misalnya sudah ada BKR atau dan remaja, berarti penguatan lagi seperti itu. Terus misalnya kesertaan ber-KB rendah, berarti kegiatannya adalah pelayanan KB gratis atau sosialisasi tentang NKJP. Yuk lanjut Mas. Nah ini contohnya. Kalau tadi misalnya kemiskinan, mau kegiatan UPPKS apa yang diangkat dari desa ini? Ini saya contohkan di desa Krasa ada pembuatan keripik belut, kemudian pembuatan lap makan, pembuatan kerajinan dari ranting kayu dibuat mebel. Ya, sumber dananya dari mana? Mandiri. Ya, sekali seminggu 2 kali. Di situ ini contohnya. Inilah contohnya RKM. Jelas? Lanjut Mas. Nah, pertemuan yang ketiga yang namanya Loka Karya Mini. Nah, RKM tersebut dipaparkan oleh Pak Ketua. Pak Ketua berdiri di depan sini, ada Pak Lurah, ada BPD ya, BPD
Pokja, ada lintas sektor dan lintas program yang terkait dipaparkan. Ini loh RKM saya tadi 1, 2, 3, 4, 5 contoh-contoh tadi ya Mas. Setelah itu mana dulu yang mau dikerjakan disepakati bersama. Misalnya, oh iya ini kenakalan remajanya sudah tidak bisa ditunda lagi, sudah sangat tinggi angka kenakalan remaja, angka pemakaian narkoba ternyata ada di sini, angka pernikahan dini, angka pernikahan bebas seks, free sex-nya tinggi, maka dibentuklah BKR sama BKR. Kalau misalnya kemiskinan berarti kegiatannya ke arah UPPKS. Misalnya tadi di sini ada KWT, berarti ada kegiatan KWT yang untuk mengentaskan kemiskinan, mau budidaya apa, ya seperti itu, nggih. Kemudian lanjut Mas. Nah ini contohnya yang keempat. Nah yang keempat ini action yang tadi hasilnya RKM. RKM setelah disetujui bersama Pak Lurah, BPD dan seluruh anggota Pokja setuju, maka action yang keempat kegiatannya mau apa? Dilaksanakanlah kegiatan yang tadi tertuang di dalam RKM. Jelas ya Bu ya? Jadi kampung KB itu bukan kampung yang berhasil KB-nya. Justru kampung KB ini justru kampung yang lego, artinya tertinggal dari kampung yang lain. Nah, legonya di mana? Dicarilah bersama-sama. Solusinya apa? Dicarilah bersama-sama. Sumber dananya dari mana? Dicarilah bersama-sama. Kita bisa memfasilitasi pertemuannya, ya. Pertemuannya, ya, transport kita yang bayar, makan minum dan narasumber kita yang bayar. Kalau ini di sini misalnya kegiatannya mau PPKS, mau budidaya jamur misalnya, atau budidaya lele misalnya, berarti kita mendatangkan narasumber dari pertanian atau dari petani jamur. Kalau misalnya mau UPPKS yang mau kegiatannya mau bikin kue yang dijual untuk takjil, misalnya kita datangkan narasumber yang tukang bikin kue, kita yang bayar, pertemuan kita yang adakan, SPJ kita yang buat, dan yang berkegiatan. Seperti itu konsepnya kampung KB. Sudah Mas? Yuk. Ke depan Mas, ke depan yang tadi pertama kali. Saya punya kampung KB di Truncuk, namanya kampung KB Pelanggu di Krasak. Terus paling depan itu kampung KB Mandiri Bu. Dia sepelak gudeg pun tidak kita beri anggaran. Tidak seperti penjenengan, snack kita bayari transport. Ke depan paling depan Mas. Nah ini sepelak gudeg pun tidak kita bayari. Mereka berkegiatan dengan jimpitan 500 perak sehari. Jadi saya tunggu snack, orang snack dus-dusan yang tadi Bu, telo godok, gedang godok, lumpuhan, rembukan, mencari, mengidentifikasi masalah, dicari solusi, kemudian kegiatan. Yuk lanjut. Nah ini kegiatan. Nah ini yang mereka lakukan karena masalah yang ada di sana adalah lingkungan. Setiap tahun banjir. Ini kan jalannya rusak, anak setiap tahun kebanjiran, ketutupan, dibuatlah kegiatan yang memperbaiki fisik jalan. Lanjut, karena lingkungannya kumuh dibuatlah kegiatan yang lingkungan kebersihan lingkungan gawe pager, ngresiki jamban, ngresiki selokan, seperti itu. Yuk lanjut. Nah, inilah rumah data yang sangat sederhana. Data-data yang tadi mendasari pemilihan masalah dibuat, dicantumkan, dipaparkan, dipasang di rumah data. Hanya seperti ini. Yang jenengan pikirkan rumah data itu seperti apa? Hanya seperti ini. Yuk lanjut Mas. Inilah rumah data, hanya data-data ini. Yuk lanjut. Ini dikunjungi dari BKKBN. Nah, ini strukturnya dipasang di rumah data. Mau bubuk, nah sudah. Kalau di sini ada rumah, siapa yang mau dipasang sebagai rumah data? Tempatnya masang data-data penjenengan. Itu yuk lanjut. Nah, ini kampung KB Krasak ini di Truncuk menjadi tempat-tempat, menjadi tempat kunjungan dari beberapa daerah. Kemarin itu fotonya pas dari Solo, ada yang dari Sulawesi Utara, ada yang dari Lampung, macam-macam yang ke situ. Karena melihat keberhasilan mereka. Tanpa anggaran apapun mereka bisa
bisa membangun kampung KB dari jimpitan 500 perak sehari. Nah, di Kokosan ini yang sudah kita gelontorkan anggaran pertemuan dari tahun-tahun kemarin dan tahun ini pun masih kita pilih anggaran. Kalau sampai kalah dengan kampung KB ini, malu mboten. Ya, sekarang tergantung penjenengan semua mau dibawa kemana kampung KB Kokosan ini. Kalau saya, Mbak Tati, Mbak Nisa, selesai pertemuan ini, SPJ rampung, tanggung jawab kita selesai. SPJ selesai, oh pertemuan dianake tenang, oh narasumber dihadirkan benar, oh makan minum dibeli benar. Selesai, tanggung jawab saya kepada pemerintah, SPJ selesai. Tapi tanggung jawab penjenengan belum selesai. Ya, apa yang kita sampaikan kalau tidak membawa hasil, rasanya akan sia-sia. Jangan pulang setelah ini rapat selesai, dapat transport pulang selesai, besok rapat lagi ketemu dapat transport lagi selesai, tanpa rencana apa-apa, boleh seperti itu, boleh. Saya tidak melarang, tapi alangkah sayangnya banyak Bu duitnya yang sudah kita gelontorkan dari tahun kemarin. Nek go tuku motor skupi wis kena. Ya. Nah, tapi kalau tidak ada ampasnya, tidak ada tinggalannya apa-apa, kampung KB hilang terus, makan minum juga cuma selesai sampai di WC, transport sampai di kantongan selesai. Eman-eman boten. Yuk saya tanya, eman-eman boten? Eman-eman. Nah, kalau eman-eman berarti hati dengan sudah tergerak bagaimana membawa kampung KB ini untuk menjadi kampung KB yang baik, yang mengentaskan kemiskinan kalau memang ada masalah kemiskinan. Jadi tadi dari apa yang saya ceritakan di depan sampai belakang ditarik benang merahnya ada. Kalau tadi masalah kemiskinan, oh kegiatannya ke UPPKS, peningkatan pendapatan keluarga. Kalau ke lingkungan, oh berarti kegiatannya tadi memperbaiki lingkungan. Ada benang merahnya, nyambungnya. Seperti inilah kampung kami. Jelas Bu? Jelas ya. Nah, sekarang terserah Pak Ketua, Pak Kepala Desa, Bu Kepala Desa mau dibawa kemana kampung kami. Setelah ini Pak Ketua Pokja memimpin rapat, cari masalahnya apa. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu dicari prioritasnya apa. Yang mau dikerjakan dulu mana. Kita membantu dengan pertemuan. Oh besok pertemuan lagi. Jadi orang pertemuan yang kui-kui baik. Silakan Pak. Oh materi yang kemarin belum selesai, masalah yang ini dibuatlah RKM. Sekarang punya RKM tapi yang buatkan Anissa kan. Saya tahu. Malu deh. Ya, saya tahu. Tapi tidak berdasarkan rembukan seluruh komponen di dalam desa Kokosan. Itu stylenya Mbak Anissa. Ya sekarang kok sing gawe aku, ya menurutku ngene iki. Nah sekarang yang lalu biarlah berlalu, sekarang kita buat yang betul. Emang yang tidak saya bantu seperak budak pun bisa seperti itu. Masa yang dibantu nggak bisa? Harusnya jauh lebih baik seperti itu. Apalagi ini desanya di sini, masya Allah, ini nggak bagus sekali namanya kerasa Bu. Rumahnya segede wakeh banget. Di sini semuanya cantik-cantik, rumahnya bagus-bagus, kegiatannya sudah jalan. Tinggal mulai sedikit saja supaya kegiatan ini menjadi kampung KB yang berhasil. Ya, dan setiap kegiatan jangan lupa difoto, diupload. Ya, saya ini modelnya ngopik hoak. Ya, nanti kalau jenengan berkegiatan ngetokke anggaran pemerintah lama fotone berarti darane ngapusi. Gitu. Nah, yuk sekarang bersama-sama. Kami siap membantu 24 jam. Mau nanya masalah apa? Tapi yang bergerak penjenengan. Jangan Mbak Anissa sama Mbak Tati. Ya, ketika Mbak Anissa dan Mbak Tati tidak hadir, itu penjenengan berkegiatan bisa tetap jalan. Oke? Jelas? Jelas. Nah, kalau jelas, ada yang mau ditanya? Yo, ada yang mau ditanya enggak? Sudah mudeng? Mudeng boten, aku malah mudeng. Ngantuk. Ya. Dikit Bu. Ye, siap mau Pak? Pak sinten iki?
Ini Bapak Ibu udah pada kenal. Oh, nggih. Apa Pak? Pripun? Yang perlu saya sampaikan kan begini. Nggih. Kami mengikuti kegiatan seperti ini sudah 2 kali ini. Ya. Kemudian kok kami lihat dari kerjasama antara lembaga dari Dinsos P3 AKB, nah, itu dengan desa kelihatannya belum ada ya. Belum matching. Artinya begini. Belum ada, saya nggak terima Pak. Oh ya, Ada. belum matching. Begini Bu. Belum matching. Saya kemarin itu kebetulan Pak Ketua itu ke rumah saya nganter undangan tapi tidak ketemu saya. Kemudian saya berpikir, nek ini sudah ada belum antara Dinsos P3A KB dengan pemerintah desa. Karena apa kok saya berkata demikian? Karena kemarin waktu pembentukan pengurus itu mestinya yang membentuk adalah Pak Kepala Desa. Kebetulan Pak Kepala Desanya nggak ada. Kemudian kemarin Bu Sekdesnya yang jangan katakan gendut tadi, itu kan kemarin mau membentuk itu gimana, bingung seperti itu. Terus saya dorong, karena saya lembaga otomatis punya semacam kekuatan untuk apa itu pengukuhan. Kemudian sampai dengan saat ini kan mestinya kalau sudah ada komunikasi, walaupun tadi itu benar Pak Ketua mewakili pemerintah desa izin. Nah, mohon maaf dalam hal ini nek iso itu ya paling tidak karena itu adalah merupakan bawahan dari pemerintah desa, kinerjanya juga harus yang bagus dan akurat. Artinya begini, kena penjaringan tadi udah mosok disuplai dengan anggaran seperti ini terus akhirnya nanti plong-plong bolong, itu apa enggak malu? Otomatis kan kami selaku warga masyarakat di Kokosan juga ikut berpikir Bu. Artinya begini, sebaiknya selaku ketua dalam hal ini Mas Nurdin, kebetulan juga selaku kadus dan didominasi dengan sekretarisnya adalah sekdes, otomatis kan apa itu tingkat komunikasi dengan pemerintah desa kan bisa maksimal. Sehingga dalam hal kegiatan seperti ini kita kemarin jelas untuk pembentukan pengurus sudah katakan saja nek ora mergo apa yo nggak bisa jalan. Sedangkan sekarang ini mestinya sudah masuk ranah yang kedua, RKM. RKM kita juga kalau nggak dibuatkan Mbak Nisa belum punya. Nah, oleh otomatis nanti pihak pada pertemuan ketiga yang kaitannya dengan masalah bina apa tadi saya lupa. Loka Karyamini ya Bu ya. Lokmin iya. Itu otomatis nek bisa itu dari lembaga ini sudah bisa menjalankan dari penjaringan tim pemantau baik dari kabupaten maupun apa itu kecamatan tinggal ngawasi gitu. Seandainya ada semacam kekurangan, nek kesalahan saya rasa tidak. Nek ada kekurangan tinggal menyempurnakan. Harapan saya ke depan seperti itu Bu. Terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya itu yang saya harapkan Pak dari Iya. kemarin. Cuma yang nggak tahu saya harus gimana. Monggo Pak. Oke Bu, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini BPD juga Pak. Bukan. Dulu Bu, Dulu BPD. saya matur aja kemarin. Saya masih ingat Brno karena saya ikut dari Semarang waktu itu. Ikut Semarang sama Brno juga itu. Oh iya. Nah, hasil di Semarang itu, ya waktu hari Semarang itu saya langsung laporkan ke tingkat kelurahan. Hasilnya bahwasanya seperti yang disampaikan Bu Reno tadi, bahwasanya dari Kampung KB tahun ke depan akan diselenggarakan secara serentak ke tingkat nasional dalam arti tingkat desa. Yang ini akan membawai semua kegiatan Kampung KB di perwilayah. Dan langkah selanjutnya apa? Seperti tadi disampaikan Bro tadi sama. Setiap desa harus membuat data-data yang seperti tadi, semua penduduk, yang miskin, yang tua, yang muda, yang lain dan sebagainya, bla 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 itu kita sampaikan. Dan sejauh ini kita sampaikan, memang belum ada tindak lanjut. Mungkin juga pemerintah baru sekarang meneruskan seperti itu. Jadi sudah saya sampaikan dari dulu Bu. Termasuk rumah data yang dulu seperti RW Kampung 05 akan dibawa ke sini buat kampung data yang baru ketika. Jadi saya kemarin melihat dari yang Pak Lurah itu Bu, Ponggok itu loh. Kemarin saya langsung merespon, oh itu ternyata seperti itu. Identifikasi permasalahan. Sudah saya sampaikan Bu, sampai jauh sudah saya sampaikan. Nah ini kebetulan Bu Reno sampai sini sudah menindaklanjuti. Saya juga terima kasih, mungkin kita perlu koordinasi ataupun pemantapan tentang itu aja Bu. Jadi, nek kata saya Pak, yang lalu biarlah berlalu. Sekarang dicari yang baik yang ke depan ya. Lupakan masa lalu, kita maju ke depan. Belum terlambat Pak.
dimulai dari nol. Kayak kita ngisi bensin Pak, mulai dari nol ya. Anggap yang kemarin ya Pak. Sudah, tidak apa-apa, kita mesti pilih ya Bu ya. Kenapa pojok sekali-kali oke, ini pojok-pojok terus nggak pakai baju, rugi penjenengan. Nah, tapi, nah setelah nanti saya pulang, Pak Ketua langsung berdiri di sini. Pak Lurah belum bisa hadir ya Bu ya. Besok Pak Lurah diajak hadir, ya. Kalau enggak ini diceritain seperti ini loh Kampung KB. Atau mau lihat dulu Kampung KB yang ada di Rasa, biar membuka semangatnya. Enggak apa-apa dewe-dewe rapopo transport ini rasa komplit. Untuk jajan buka puasa bersama kita ke sana. Nah, gitu. Transport rasa boleh Mbak. Rasa dikumpulkan kita melihat Kampung KB Kerasa. Nek dengan cara apa? Yang tahu dengan sendiri caranya bukan piye. Saya bisa menyampaikan, tapi caranya buka kan biasanya saya ngerti. Misalnya nek bojoku, ngertine nek bojoku nek lagi meneng wae, nek tak gawe teh gimnastel kok depan mobil terus ngomong. Nah, itu yang tahu jenengan. Ya, supaya bisa jalan suaranya gimana. Yang tahu penjenengan, misalnya, ya itu saya kasih contoh kan, bojoku ini nek nesu, nek tak gawe teh panas kenal tak roke, ngono terus bar mobil terus orang nesu. Dari baru mak piar, terus cerita, terus ngomong, gitu. Ada juga mungkin istrinya Mbak Tati itu nek bagi keloni terus lagi piar. Gitu loh, yang tahu istrinya Pak Ketua juga gitu. Saya nggak tahu, saya kalau tulisan tahu ya kita nggak tahu. Silakan, saya hanya memfasilitasi. Utak ini mulai ini saya ngerti jenengan diri. Nggih Pak, saya harap itu tadi udah bener semua ya jenengan. Tinggal ayo dikecot sedikit saja. Semangat kita, ayo semangat kita menggelorakan semangat Kampung KB. Jangan waktu hanya pencanakan dulu. Semangat luar biasa. Sekarang kok melempem, opo ora isin. Kalau sing ora itu opo kowe semangatnya seperti itu masih jalan loh Pak. Ditujuk itu. Aku aku sih, nek aku sih ayo tak jalan. Jadi mereka masih jalan. Sekarang mereka bikin warung foto walaupun yang punya warung itu salah satu anggotanya Pokja. Kemudian ibu-ibu itu tadi kan latihan gawe panganan apa jenenge? Apa? Abon-abon lele itu dijual di situ. Kemudian bikin gorengan dititipkan di warung situ. Bikin keripik telur dititipkan di warung situ. Artinya dapat pendapatan. Akhirnya dapat pendapatan peningkatan pendapatan keluarga. Mau dibawa, tapi kegiatannya dicantumkan dengan RKM. Dan aku ngerti ada benang merah enggak dari masalah dengan solusinya. Ojo kok solusinya kenakalan remaja, metune PPKS, kan ra nyambung. Ya toh? Ya. Kalau ini masalahnya kemiskinan, berarti metune PPKS kegiatan karena ekonomi. Kegiatan kenakalan remaja, metune apa? Sosialisasi pencegahan narkoba. Masalahnya pernikahan dini, metune pembentukan PIM. Seperti itu loh, ada benang merahnya antara masalah dengan solusi yang diambil dan itu disepakati bersama. Pak Lurah suku tanda tangan, nek jenenge tanda tangan berarti nek kurang nomboki. Ya, iya ada tanda tangan ini setuju Pak. Saya tak bilang Pak, saya kalau ke Kampung KB Kerasa itu mampir, saya dari dulu mampir, aku tak mampir penelitian Kampung KB Kerasa, mampir di situ. Tahu nggak caranya mereka itu? Duduk hati caranya. Saya yuk, wah ini ternyata mereka pintar sekali. Bu, ini kurang gimana? Ini data saya kurang gini. Ini gimana Bu? Aku kira kayak juga supaya detok taranya apa ya sih toh Pak? Ya wes aku akhirnya menunjuk ini sebut tambah tuku cek. Itu ternyata mereka pintar. Nah, sekarang yang tahu penjenengan semua oh ternyata masing-masing orang itu punya celah sendiri-sendiri. Ya, biar caranya metu piye. Ya, oke? Nah ini apalagi bulurah di sini nanti malam dikeloni kan selesai Pak. Bulurahnya yang mana Bu? Bulurah mana Bu? Ada. Oh. Ini bukan bulurah ya nanti salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masukan dari Pak BPD juga Mas Ayah teman-teman BPD. Terima kasih sekali atas yang disampaikan. Hanya saja kita perlu disebutkan aja. Monggo kampung kita sudah dulu dan itu dari pertemuan-pertemuan
nggak mudah. Jadi rumah data baru yang isinya Iya. tadi misalnya kecamatan, bentuk mana ya seperti itu. Status di penduduknya itu loh. Mohon istilahnya istilahnya monggo mari kita bersama-sama baiknya kita fokuskan apa yang jadi masalah, monggo mari kita cari solusinya. Ya, betul Pak. Tapi yang sudah itu kita hormati. Jadi misalnya kalau pada wonten RW sekawan RW 5 sudah sudah Ya. pertemuan malam. Bangun di paket di Kalau ini sini pun tidak ada ini makanya kan bukan RW lagi pasti nggak bisa. Tadi saya itu yang desa saya kan desa kok gitu. kampung abu itu juga ada yang Ya, ada Pak, alhamdulillah. nanti kan karena itu di tingkat desa nanti kita rambut itu ditarik di desa di mana kan perlu kita Iya. J. Kita kemarin saya juga kita mari permasalahan kalau masalah pasti ada di setiap desa itu punya permasalahan. Iya, betul. Terutama kaitannya dengan kenakalan remaja, kaitannya dengan Dia nggak paham. Nah, ini ditarik di tingkat desa. terkadang kalau kita ini Mana Pak, Dik? kita inginkan gabung lama kita sudah terjadi hal seperti itu, nah itu kita evaluasi. Intinya monggo saya masukkan aja kepada Mas Nurdin, itu kita Mas, Ya. nanti kita tidak lagi di bareng-bareng. Sip, loh, Kita yang itu kok. bersama dengan warga yang ada di Ya. daerah. J. Terima kasih Pak. Pak Sinten? Pak RW ya? Itu Pak Kaur. Oh, ketua kampung KB ya. Ye, bukan Pak, dari depan tadi sudah saya bilang. RW 5 itu embrionya. Saya Ya. nggak meninggalkan RW 5. Saya Betul, bilang iya. juga embrionya. Jangan tahu embrio. Nek wong meteng Ini. pertama kali. Nah, nek nggak dua kae titik kae, sing ditetes kae. Titik merah. Ya. Kan ini kan rumah data. Oh, Ini saya kan nggak bilang. mana? Saya bilang. Tur RW itu 5 dibagi. itu embrionya. Nah, sekarang supaya bermanfaat menjadi Lintang luas. Desa. Tetap enggak. Makanya pengurus kampung KB yang lama jangan dihilangkan, tapi ditambah dengan RW yang lain supaya ikut merasakan kegiatan ini. Nanti gimana? Terus seperti itu. Nah, kalau masalah intelijen saya juga nggak pengen tahu Pak. Masalah silakan. Dia nggak ada masalah nggak bisa selesai, pasti selesai. Asal kita masing-masing terbuka. Gitu. Nah, kenapa ini belum terbuka? Ya kita coba caranya gimana. Tadi loh, seperti saya kalau cerita bojoku iki nek nesu nek tak gawe wetan panas gatel lungguh nyene tak jagongi wis. Engko cerita, tadinya meneng wae bojoku iki nek meneng Mbak. Ora nesu enggak. Nek beda karo aku nek nesu. Tak bojoku iki nesu meneng wae. Wis jomong meneng wae. Nah, aku ngerti wah ini nesu iki. Bodoh kewetan ini bodoh kewetan kewetan panas itu terlalu tunggu yakin habis minum pasti ngomong wes Cairannya digerujuk ya. itu salahnya bojoku loh yo Makasih saya. bojone sampean Bojone sampean. berarti yang tahu dengan salahnya bagaimana saya hanya memfasilitasi alur kamu seperti ini ya nah mau dibawa kemana mau diwarnai merah atau biru tergantung Pak Ketua dan penjenengan semua. Sambung jelas. Jelas. Yuk mari tikus sudahlah. Apa itu yang kemarin 02 01 tinggal semua. Sekarang udah nggak ada 01 02. Ya. Pilih 03. Nah, sudah lewat saja itu. Rasa dipikir, kono ya ora pikir ak dhewe wis rampung kok. Kita nggak mikir itu. Oh, nggak mikir ya. Oh, gitu ya, Cek. Hari kita nggak mikir kok. Jadi monggo pendidikannya ya umpama kita nggak mikir 01 02. 03 ya. 03. Kosong-kosong. Nanti kakak lebaran sambil makan nasi. Ngefek ya untuk muncul. Nama Indonesia nang arep apake Bu. Yo, ada lagi yang ditanya? Monggo Bu. Pripun Bu? Kemarin tuh 2018 sekarang ibu kita ini semua masalah Iya. Tercover. Diidentifikasi. Ya, makanya dari sini nggak datang maksudnya tidak semua keterwakilan. Ya, nek mulai masalah itu kalau sisi sak apa-apa. Jadi memang kita
tadi. Nah, gini loh, kayak survei itu kan kayak ambil sampel. Oh, sampel seperti ini biasa nih. Masalahnya itu Yang punya kewenangan untuk manggil itu. cuma memang tidak ada yang tidak mungkin ada yang berbeda. Ya udah diambil. Dan itu prioritas masalah dikumpulkan dulu semua tadi di 1 sampai 10. Tapi prioritas mana yang mau dituntaskan? Jadi masalah tadi yang masalah di kampung KB sana tetap ada toh. Kemarin sudah terentaskan yang mana misalnya masalah kemiskinan. Oh ternyata kegiatan UPPKS-nya KWT itu sudah mengentaskan kemiskinan. Ternyata mereka sudah punya pendapatan, bisa jualan, bisa misalnya sehari bisa dapat tambahan penghasilan 100.000. Oh terentaskan sudah torek, berarti tidak ada kemiskinan di sana. Tapi yang di tempat lain, monggo. Kalau permasalahan Pak ditampung dulu semua, diidentifikasi masalahnya semua, baru nanti dasarnya apa? Data kependudukan tadi. Misalnya kakak miskin, oh ternyata memang kakak miskin. Belum ada Kita miskin, data kakak miskinnya ada kan di enggak? bawahnya ini. NKJP-nya rendah, data NKJP-nya ada enggak? Gitu nggih Bu? Enggak apa-apa data itu permasalahan kemarin itu juga radio mungkin hampir sama. Sama kayak misalnya kalau survei itu diambil sampel biasanya 11 hampir sama. Ya, survei quick count. Kan sampling gitu. Sampling itu biasanya mendekati kebenaran ilmu empiris ya. Kan samplingnya di RW 5. Biasanya sekitarnya juga hampir sama. Bisa sama, bisa hampir sama atau mungkin ada tambahan yang lain. Nah, tadi ya, itu tetap RW 5 enggak kita tinggalkan, itu embrionya. Embrionya itu adalah awalnya awalnya. Gitu. Sambung. Nah, gitu. Ya. Yuk, sekarang berarti saya boleh tinggal Pak Ketua yang mimpin ya? Siap. Nggih. Ngaten nggih? Nggih. Coba ora tak delok ya yang mimpin. Bisa enggak? Dari sini aku tak mulai. Itu nggih, sudah enggak ada lagi, Mak? Dikit, Bu. Monggo, pripun? Beberapa bulan yang lalu pernah desa ini dihadiri dari PA, Perlindungan Anak. Kebetulan saat itu sore hujan deras, sehingga katakan saja pertemuan tidak berhasil. Sampai dengan sekarang, menurut dari hal itu mau ditindaklanjuti sampai sekarang belum ada tindak lanjut. Ini kalau nggak salah prediksi saya ini KPI ada di bawah Dinsos nggih. Mungkin satu atap dengan penjaringan. Cuman mungkin pelakunya yang berbeda atau penanggung jawabnya yang berbeda. Itu informasi saja, terima kasih. Oh iya, nanti saya sampaikan dengan bukur nih Pak. Ya. Itu pengakunya bukur, ruangannya di sebelah saya. Oh. Pak boleh saya masuk ruangannya, itu ya saya sampaikan aja biar nanti tindak lanjutnya sama beliau sendiri. Ya. Itu sama kalau itu nanti, kalau misalnya kegiatannya ternyata masalah yang ada tentang perlindungan anak, ya boleh Pak, nanti kegiatannya kita gabungkan. Ini saya sudah bergabung sama sosial kok. Tadi yang kemiskinan kan datanya yang saya pakai punya beliau ini. Ya. Ya. Data saya jadi yang gue KS KS itu sih tiga BPT ya wes manut kita pakai BPT. Ya. Oke. Ya. Jadi ada lagi sampun. Puas. Oke, berarti sekarang yang penting Pak Ketua nggih. Mas Pak Nurdin. Nurdin yang kok. Stop. Ya. Ya, terima kasih. Apa yang saya sampaikan, mohon maaf kalau ada yang saya sampaikan kurang berkenan. Saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.